Pode beber, camarada. Mas pode beber. Você vai morar no IML, você tá posando em mim, tamo de olho com F. Esse ano você quer, você vai morar no IML, você tá posando em mim, tamo de olho com F. Esse ano você quer, fazer tiro na cara da bitch, foda-se saber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang analisis laporan keuangan pada perusahaan, persediaan, dan resiko kerugian yang dihadapi PT Nippon Indosari Korpindo. Baik, di sini yang pertama latar belakang kita mengambil PT Nippon Indosari Korpindo Tbk yang didirikan dalam kerangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing Nomor 1 Tahun 1967 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 berdasarkan Akta Notaris Nomor 11 tanggal 8 Maret 1995 dari Beni Kristianto SH. Next, yaitu kantor pusat perusahaan berkedudukan di kawasan industri MM 2100 Cibitung, Bekasi. Pabrik perusahaan dan entitas anak berlokasi di berbagai tempat di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Batam, dan Sulawesi yang mulai beroperasi pada tahun 1996. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup usaha utama perusahaan adalah di bidang industri produk roti dan kue, pengolahan produk dari susu lainnya, pengolahan sari buah dan sayuran, minuman ringan, perdagangan besar produk roti, perdagangan besar minuman non-alkohol bukan susu, perdagangan besar susu dan produk susu, makanan dari coklat, dan kembang gula dari coklat. Di slide ini terdapat tujuan dan manfaat. Yang pertama ada untuk mengetahui laporan keuangan PT Nippon Indosari Korpindo Sari Roti tahun 2024. Yang kedua ada untuk mengetahui manajemen persediaan yang diterapkan pada perusahaan. Dan yang terakhir untuk mengetahui resiko kerugian yang dihadapi PT Nippon Indosari Korpindo Sari Roti. Ini ada laporan keuangan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk di 31 Maret 2024 dengan 31 Desember 2023. Di sini ada bahan baku, suku cadang, dan lain-lain, barang jadi, dan bahan kemasan. Bahan bakunya itu di Maret 61 miliar 510 juta 569.130 rupiah. Di Desembernya itu ada 60 miliar 325 juta 962.942 rupiah. Suku cadang dan lain-lain di Maret itu ada 49 miliar 644 juta 144.883 rupiah. Di Desembernya itu ada 48 miliar 924 juta 914.175 rupiah. Barang jadi di Maretnya itu ada 20 miliar 844 juta 64.972 rupiah. Di Desember itu ada 11 miliar 918 juta 801.411 rupiah. Dan yang terakhir itu ada bahan kemasan. Bahan kemasan itu di Maret ada 15 miliar 786 juta 825.510 rupiah. Di Desember itu ada 16 miliar 608 juta 201.230 rupiah. Untuk totalnya itu pada 31 Maret 2024 itu sebanyak 147 miliar 785 juta 604.495 rupiah. Di 31 Desember 2023 ada 137 miliar 777 juta 879.758 rupiah. Pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023, persediaan diasuransikan terhadap resiko kerugian atas kebakaran dan resiko lainnya berdasarkan paket polis dengan nilai pertanggungan sebesar 134 miliar 152.422.625 yang menurut pendapat manajemen cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas resiko-resiko tersebut. Bahan baku dan kemasan yang digunakan diakui sebagai beban pokok penjualan masing-masing untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 30 Maret 2024 dan 2023.
Berdasarkan hasil penilaian atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan di atas, pada akhir periode pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat persediaan tersebut di atas dapat direalisasi sepenuhnya, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai persediaan pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023. Berdasarkan hasil penilaian terhadap status piutang usaha pada akhir periode, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas kerugian penurunan nilai piutang usaha tersebut di atas cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari tidak tertagihnya piutang usaha. Berikut adalah kesimpulannya. Usaha yang sedang dijalankan perusahaan saat ini adalah industri produk roti dan kue, dan perdagangan besar produk roti. Perusahaan memulai operasi komersial pada tahun 1996, penawaran umum efek perusahaan pada tanggal 28 Juni 2010. Perusahaan mencatat seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Ikhtiar informasi kebijakan akuntansi material, laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau SAK. Dilihat dari sisi solvabilitas, perusahaan memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang stabil, menunjukkan manajemen utang yang efektif dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang.